Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Kali ini kita akan bahas untuk apa sih yang baru dari iOS 18 ya. Ini telah dirilis ya teman-teman, tapi ini penting buat kalian ya teman-teman karena ini iOS 18 ini baru iOS 18 versi developer beta ya teman-teman. Jadi belum bisa dianggap bilang sempurna ya teman-teman karena belum dirilis secara publik ya. Kalau secara resmi nanti mungkin bersamaan dengan iPhone 16 dirilis yaitu bulan September kayak tahun-tahun kemarin yang iPhone 15 itu dan dirilis iOS 17 ya teman-teman. Tapi kalau Anda punya dua HP ya teman-teman, ya kayak saya ada satu yang khusus utama, satu yang khusus cadangan saja kayak gini saya pakai untuk iPhone 13 Pro saya install untuk iOS 18 versi developer beta ya teman-teman. Yang utama saya tidak berani untuk install iOS 18 tersebut ya teman-teman, nanti tunggu saja versi resminya. Tapi kalau Anda tetap ingin mau download ya teman-teman, kalian tinggal masuk aja nanti di pengaturan ya teman-teman. Kemudian kalian masuk aja nanti di umum, kemudian kalian masuk di pembaharuan perangkat lunak ya teman-teman. Nanti ada versi beta di bawah ini. Kalian tekan saja nanti atau hilangkan centangnya teman-teman. Kalian bisa langsung, kalau sudah kalian centang nanti kalau di iOS 17 kalian pakai, dia akan nanti muncul di sini iOS 18-nya versi beta developer betanya teman-teman. Kalian tinggal install saja ya teman-teman. Jadi kita bahas ada beberapa ya teman-teman, jadi stay tune di channel ini. Jadi yang pertama kita bahas adalah home screen-nya atau kalian bisa lihat dia sudah home screen kayak gini ya teman-teman. Dia ada animasi terbelah ya teman-teman. Ada yang karena ini custom sekarang itu isunya kita sudah bisa edit semua ya teman-teman, termasuk nanti sini di bawah kita bisa edit ya. Cara untuk editnya kita masuk aja nanti di wallpaper dulu ya teman-teman. Kita masuk dulu di wallpaper ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa misalnya sesuaikan saja dulu ya teman-teman. Di sini kita bisa custom ya teman-teman. Ini kalian mau ganti apa ya, itu bisa ya teman-teman. Kita bisa hilangkan juga. Kalau misalnya Anda mau custom bisa banyak pilihan ya teman-teman. Misalnya custom untuk buka aplikasi, kemudian tambah di sini sebelah kiri. Misalnya dulu kan hanya center sama kamera, sekarang itu bisa. Kalian misalnya kenali musik atau alarm terserah ya. Kemudian juga di sini ada banyak varian warna. Kemudian juga ada sini kedalaman kalau misalnya Anda mau tambahkan widget kayak kemarin ya teman-teman. Kalau mau tambahkan widget, kemudian juga ada otomatis ya teman-teman. Untuk kalau misalnya sudah gelap ataukah terang pada saat pukul sore atau menjelang maghrib ya, atau menjelang malam itu kalian bisa atur di sini. Di sini sudah itu tidak ada lagi perubahan temanya kayak gini ya teman-teman untuk wallpaper atau home screen-nya ya teman-teman. Kalau ini sama saja yang kemarin tidak ada perbedaan ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah masalah home screen ya teman-teman. Sekarang home screen ini kita bisa edit ya. Kalau misalnya kita tekan home kayak gini ya teman-teman, dulu kan tidak bisa diedit warnanya, kita bisa sekarang edit. Kita bisa sesuaikan, ada namanya menu sesuaikan. Kemudian kalian tinggal ada kecil dan besar ya. Kalau besar itu hurufnya sudah tidak ada ya teman-teman, kayak kembali ke iPhone dulu pertama rilis ya teman-teman, itu tidak ada namanya teman-teman, hanya berupa icon-icon saja kayak gini ya teman-teman. Kalau Anda pilih yang kecil itu muncul lagi nama di bawahnya ya teman-teman. Sekarang ada banyak pilihan, ada otomatis kalau misalnya malam ya teman-teman ataukah masuk waktu mode gelap, dia otomatis gelap kayak gini ya, dia kayak gelap modelnya kayak gini, mau terang kayak gini ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ya teman-teman, di sini juga dia warna gelap ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau ubah lagi, misalnya kalau gelap kan ada gini ya teman-teman, kalian bisa lihat. Tekan saja di sini kalau Anda mau lihat terang kayak gini ya teman-teman, normal. Kemudian untuk ini kalian bisa custom warnanya ya teman-teman. Jadi kalau warna hijau kayak gini, kalian bisa lihat warnanya, dia kalian bisa
custom kayak gini ya teman-teman. Kemudian juga warna gelap dan terangnya juga kalian itu samakan. Jadi kalian bisa juga posisikan warna kayak gini ya teman-teman. Itu khusus home screen ya teman-teman. Jadi kalau kita kembalikan saja dulu, kalau mau dikembalikan tinggal edit saja, kemudian sesuaikan, kemudian otomatiskan saja dia kembali ya teman-teman. Kemudian juga sekarang kita bisa edit untuk ini icon-icon aplikasi kalian bisa tempatkan dimanapun kalian inginkan teman-teman. Kalau mau susun kayak gini, itu bisa banget ya teman-teman untuk home screen kayak gini. Jadi lebih membuat kalian lebih berkreasi untuk home screen kalian ya teman-teman. Di home screen juga kalian bisa lihat kalau Anda tombol power kayak gini ya teman-teman, ada kayak menonjol ya teman-teman di layar kayak disentuh kayak gitu ya. Kalian bisa lihat ya, kayak ada keluar ataupun kayak di sini dia agak keluar ya teman-teman. Kayak lihat ya kayak ada sedikit disentuh ya teman-teman. Kemudian juga sekarang di home screen ya teman-teman, kalian juga bisa untuk mengunci atau menghilangkan atau menghide ya teman-teman. Kalau misalnya tekan hold kayak aplikasi ini, kalian bisa gunakan request untuk Face ID ya teman-teman. Jadi kalian di sini diperlukan untuk membuka aplikasi, kalian bisa hide dan menyembunyikan atau hanya menguncinya. Ada dua pilihan ya teman-teman. Coba kita mengunci aplikasi tersebut dengan menggunakan Face ID ya teman-teman. Jadi kalau kita mau buka harus juga menggunakan Face ID ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau, kita coba lagi, misalnya kita mau coba untuk menyembunyikan hide dan ini ya teman-teman, dia akan hide aplikasi, aplikasinya hilang ya teman-teman. Uniknya juga di perpustakaan aplikasi itu juga hilang ya teman-teman. Kita coba cari, itu hilang juga ya teman-teman. Dia tersembunyi di bawah sini. Jadi kalau ingin membuka juga menggunakan Face ID kayak gini. Dia tersembunyi, kalau mau dikembalikan tinggal don't request Face ID ya teman-teman. Jadi kita sudah bisa kembalikan. Apakah dia langsung kembali ke home screen? Oh enggak, dia harus masuk di perpustakaan aplikasi. Jadi kalian bisa pindahkan aplikasinya ke sini kembali ya teman-teman. Kalau Anda menginginkannya kembali di sini di halaman utama untuk yang sudah dikunci ya teman-teman. Kemudian ada yang baru juga adalah pusat kontrol atau control center ya teman-teman. Sekarang itu banyak fungsi ya teman-teman. Ada banyak halaman, kalian bisa lihat di sini ada musik. Kalau Anda menggunakan musik, kemudian HomeKit ya teman-teman, kemudian WiFi ya teman-teman. Kalau misalnya kita juga mau edit, tambah saja di atas. Jadi sekarang tambah pusat kontrol itu tidak mesti masuk lagi di menu setting ya teman-teman. Kalian tinggal masuk aja, nanti di sini kalian bisa lihat yang mana sih kalian mau tambah di pusat kontrol ya teman-teman. Semuanya ada di sini. Jadi tidak usah lagi masuk ke setting lagi ya teman-teman. Kalau ini yang di atas ini adalah yang ada, kemudian kalau misalnya kalian mau tambahkan ya tinggal tambahkan saja ini ya teman-teman. Kemudian juga kalian juga bisa custom, misalnya mau kayak gini ataukah kayak lebar kayak gini ya teman-teman, dia bisa kalian custom kayak gini, kemudian kalian juga bisa custom kayak gini. Ini banyak sekali sekarang fungsi dari pusat kontrol kayak gini ya teman-teman. Di sini juga kalian juga bisa matikan iPhone kalian di pusat kontrol ya teman-teman. Jadi banyak fungsinya ya teman-teman. Jadi tinggal kalian pintar-pintar saja untuk mengcustom supaya lebih enak aja kalian pandang ya teman-teman untuk pusat kontrol ini. Jadi kalau kita masuk di setting ya, sudah pusat kontrol itu sudah tidak ada lagi bagian kayak gini, tinggal satu saja bisa diakses kayak gitu ya teman-teman. Kemudian juga ada aplikasi tambahan ya teman-teman, itu ada namanya ini ya teman-teman. Kata sandi ya, dulu kata sandi kan di
ada di setting ya teman-teman, kemudian ada password dan kata sandi. Sekarang di sini ada, kalau Anda install iOS 18 ini ada aplikasi terbaru ya. Ini juga menggunakan, ini ada kalau ada kata sandi-sandi semua tersimpan, baik itu kata sandi yang media sosial kalian ya teman-teman, kemudian ada WiFi yang sambung dengan WiFi kalian di iPhone kalian juga tersimpan ya teman-teman. Ini semua banyak ya teman-teman, ada kata sandinya, kalian bisa tinggal cek kembali. Dan kata-kata sandi ya, kita tidak explore terlalu dalam karena ini menyangkut keamanan ya teman-teman. Tapi ini berguna buat kalian ya teman-teman yang sering lupa kata sandinya. Kalian bisa cek aja nanti di sini untuk kata sandinya ya teman-teman. Kemudian kita masuk di kalkulator ya teman-teman, karena isunya juga nanti di kalkulator itu sudah bisa di iPad kalau sudah nanti download iOS 18 ya teman-teman. Dulu kan di iPad ya, kita coba untuk menu ini masih sama dengan history ya teman-teman, coba ini ya. Ini sekarang ada banyak pilihan ya teman-teman untuk catatan matematika ini ya teman-teman. Kemudian banyak ya, ada tambahan untuk kalau konversi kita lihat ya teman-teman, ini ada, kalian bisa konversi ke mata uang ya teman-teman kalau Anda ingin mata uang. Kemudian juga ada area berapa hektar, berapa inci, lebih lengkap ya teman-teman kalau yang sering lupa. Untuk satuan-satuan, kemudian data, ini juga ya teman-teman, berapa giga, berapa 1 tera, berapa giga, itu bisa juga di sini. Energi, daya, bensin, ada juga ya teman-teman, panjang, lengkap ya, daya, dan lain sebagainya ya teman-teman. Banyak lengkap. Ini lengkap sekali kalkulatornya ya teman-teman. Jadi tidak usah lagi mencari di Google berapa daya atau berapa energi yang dikeluarkan, berapa tekanan, suhu, waktu, volume, berat, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek di sini ya teman-teman untuk iOS 18 untuk aplikasi kalkulator lengkap. Mantap. Kemudian juga aplikasi foto juga ada perubahan tampilan ya teman-teman. Kalau misalnya yang ini semua dulu kan dipisah albumnya ya teman-teman. Ini disatukan saja albumnya. Kalau misalnya di atas ini adalah foto potret kalian, kemudian ada lagi ini kayak di sini kan dulu kan hanya untuk di album baru kelihatan ya teman-teman. Sekarang di iOS 18 disatukan dalam satu bagian saja, kemudian juga kalian lihat untuk dihapus, tersembunyi, duplikat, semuanya disatukan kayak gini ya teman-teman. Jadi tampilannya lebih satu saja ya teman-teman, tidak usah lagi klik-klik untuk masuk di album. Dibedakan, ini tidak dibedakan ya teman-teman, satu klik saja. Kemudian juga kalau tampilan setting ya teman-teman itu lebih dipersingkat ya teman-teman. Dulu kan ada kalau Anda masuk ke sini banyak sekali aplikasi yang diinstal, kelihatan semua di sini. Sekarang digabung dalam satu aplikasi kayak gini. Baru kelihatan aplikasinya kalau dibuka dalam aplikasi kayak gini. Jadi itu ya teman-teman, ada beberapa hal yang baru di iOS 18 ya. Saya ingatkan kembali, ini baru versi developer beta, belum secara resmi dirilis ya. Karena masih banyak bug ataukah belum sempurna ya teman-teman. Jadi saya sarankan kalau Anda punya 2 HP, mau coba yang satunya bukan yang delivery utama kalian, kalian bisa install ya teman-teman. Kalau hanya satu iPhone-nya, ya jangan dulu, ditahan saja dulu, cukup kalian nonton video kali ini, kalian lihat aja ini yang baru atau tidak ya teman-teman. Jadi ya teman-teman, itu tambahan informasi buat kalian. Jangan lupa untuk like, share, subscribe di channel FD Phone ya. Nantikan video kami selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.